Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Juhaidi, NIM saya 180 111 100. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Saya mengambil judul menjadi Sosiopreneur Muda, Potret dan Dinamika Moms Sosiopreneur Sanggar ASI. Penulis Dewi Cahyani Puspitasari. Yang pertama ada definisi. Sosiopreneur muda perempuan yang dalam riset ini disebut dengan mom sosiopreneur. Peneliti melakukan pemilihan profil dari sosiopreneur muda melalui data dan dokumentasi kegiatan salah satu event nasional tahunan yaitu SOPREMA, Sosiopreneur Muda Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepemudaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Latar belakangnya yaitu perubahan global saat ini terjadi secara drastis yang dengan ke depan bisa tidak terbayangkan bagaimana kehidupan kita karena adanya perkembangan teknologi. Keberadaan teknologi ini sebagian pendapat menunjukkan adanya peluang untuk membawa banyak manfaat, meski ada juga yang berpendapat yang menyatakan bahwa teknologi akan membawa kemunduran bagi manusia. Selain itu, adanya inovasi yang datang dengan kesepakatan eksponensial bermunculan dalam kehidupan keseharian kita. Perubahan ini mengajak kita semua untuk bertransformasi di berbagai aspek kehidupan. Pembangunan kualitas sumber daya manusia atau SDM sudah tentu menjadi hal yang krusial dalam menekan ketimpangan dan memanfaatkan momentum bonus demografi, salah satunya melalui kewirausahaan. Hal menarik dari profil sosiopreneur muda Sanggar ASI ini yang menjadi fokus peneliti mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Kemudian ada studi kasus dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memilih metode studi kasus, penelitian akademik maupun industri secara intensif, telah memunculkan beragam inovasi sosial sebagai salah satu pendorong munculnya gerakan kewirausahaan sosial sebagai upaya mengatasi berbagai problematika sosial di Indonesia. Peneliti melakukan studi awal untuk wirausaha sosial muda khususnya perempuan dan dalam ide dan gagasan potensi dan dinamika perkembangan bisnis sosial rutinitasnya. Studi awal ini peneliti mengharapkan dapat memberikan input bagi kajian wirausaha sosial di Indonesia yang digerakkan oleh pemuda khususnya perempuan yang konsen menjawab problem, kebutuhan dan aspirasi perempuan serta masyarakat melalui inovasi bisnis sosial Sanggar ASI. Ini berbeda dengan ketiga penelitian di atas yang masih konsen dalam model bisnis dan progres menciptakan inovasi sosial. Mengidentifikasi sumber daya pengusaha akan membantu untuk menghubungkan kompetensi dan kemampuan kinerja suatu usaha. Selain itu, hal menarik dari riset ini adalah aktor sosiopreneur muda adalah perempuan yang kemudian oleh pelakunya diperkenalkan istilah moms sosiopreneur. Hal ini tersebut menjadikan studi kasus ini menjadi berbeda bila dibandingkan dengan profil sosiopreneur lainnya. Perempuan yang menjadi pengusaha di beberapa negara berkembang di Asia menurut Tambunan, bahwa perempuan memilih menjadi pengusaha dapat dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan alasan utamanya. Perempuan memilih menjadi wirausaha karena adanya kesempatan, misalnya meneruskan hobi, kemudian mengikuti pasangan, kemudian memanfaatkan waktu luang. Alasan lainnya adalah karena dipaksa, misalnya karena perlu uang, tantangan melakukan sesuatu, kemudian menunjukkan pada orang lain kalau bisa melakukan sesuatu. Dan ada alasan yang terakhir adalah karena sengaja memilih profesi wirausaha untuk kepuasan diri, kemudian mandiri sebagai contoh untuk anak-anak. Ada analisis dan pendapat mengenai potret dan dinamika. Yang pertama ada keyakinan sebagai kekuatan visi memasuki dunia kewirausahaan sosial.
Raiska yang telah berhasil membangun kekuatan visi lembaga yaitu Sanggar ASI sebagai role model kewirausahaan sosial yang peduli terhadap pengasuhan alami dan penerapan standar malnutrisi bayi melalui kegiatan konseling, promosi, edukasi, dan lain-lain. Sebagai beberapa orang, keyakinan ini berasal dari keyakinan yang sadar, tumbuh secara perlahan ketika mereka mengejar berbagai jenis pekerjaan sampai turun pada panggilan yang mengekspresikan nilai-nilai dan bakat mereka. Dalam konteks Sanggar ASI beragam bentuk. Dalam sosial dilakukan dengan jawab adanya peluang yang muncul di masyarakat, yaitu adanya para ibu yang membutuhkan dukungan untuk memberikan ASI karena tidak sedikit ibu yang produksi ASINya melipat. Namun akhirnya menyerah dengan memberikan susu formula karena berbagai alasan, seperti bekerja, kemudian desakan mertua, atau bayi menolak menyusui tidak percaya diri dengan kecukupan ASI dan lain-lain. Dari sinilah Sanggar ASI memberikan layanan konseling menyusui, memberikan informasi yang benar-benar relevan. Kemudian selanjutnya merancang solusi dan berfokus pada nilai sosial. Pendapat ini yang dikemukakan oleh Bernstein. Salah satu tanda wirausaha sosial adalah bahwa mereka bersikap realistis tentang perilaku manusia. Mereka menghabiskan banyak waktu memikirkan berbagai cara agar para klien mereka benar-benar menggunakan produk mereka. Pernyataan tersebut bila dikontekskan dengan Sanggar ASI menunjukkan adanya kepedulian dari ragam layanan, konseling maupun edukasi menyusui pada golongan masyarakat sosial ekonomi ke bawah. Ini merupakan kesempatan yang belum dapat difasilitasi oleh klinik di rumah sakit, kemudian puskesmas maupun lembaga swadaya lainnya. Karena menyediakan layanan tersebut umumnya berbayar. Upaya Sanggar ASI ini telah membuahkan hasil sebagai bentuk realisasi dan keuntungan setiap proses bisnis Sanggar ASI agar memiliki manfaat sosial bagi lingkungan masyarakat secara luas. Dengan demikian, perlahan tapi pasti Raiska dan tim Sanggar ASI dapat memulai kemudahan yang dia bangun dari kemitraan baik dalam rangka penguatan kapital, modal maupun SDM ataupun manajemen perusahaan yang memiliki potensi berkelanjutan pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada mengelola inovasi dan jaringan untuk pertumbuhan bisnis sosial. Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membuka banyak peluang usaha. Karena transfer pengetahuan semakin cepat pada satu pihak menjadikan persaingan semakin ketat pada pihak lainnya, dikatakan oleh Muhammad. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kemampuan dari Sanggar ASI dalam proses meningkatkan pertumbuhan bisnis sosialnya. Strategi bisnis yang diterapkan oleh sosiopreneur dalam mengembangkan unit usaha yang sangat bervariasi. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Peneliti ini merupakan studi awal fokus pada individu, yaitu untuk mengidentifikasi karakter, sukses, dan proses inovasi dari sosiopreneur muda dalam memulai dan membangun bisnis sosialnya. Kehidupan dan proses bisnis sosial yang dilakukan oleh sosiopreneur muda melibatkan dinamika sosial yang kompleks serta beragam keterampilan dan kompetensi yang berkorelasi dengan kinerja bisnis sosial. Bila ditinjau dari siklus hidup wirausahawan sosial atau MOMS, entrepreneur atau Sanggar ASI telah melampaui tahapan masa magang, mampu menguji dan membuktikan gagasan-gagasannya melalui bisnis sosialnya. Gagasannya sampai diterima oleh masyarakat secara luas. Dalam proses mengembangkan bisnis sosialnya, berkembang teknologi informasi, khususnya memanfaatkan media sosial. Proses bisnis khususnya permasalahan untuk memunculkan varian strategi berbisnis yang memiliki potensi pengembangan bisnis sosial ke depan. Studi ini masih mencermati satu kasus, karena itu masih banyak unsur-unsur lain yang dapat digali untuk melihat fenomena kemunculan sosiopreneur muda yang dapat memberikan dampak sosial pada lingkungan sosial masyarakat. Terima kasih. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.